Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, dah kenal baru sayang. Perkenalkan, saya Hawa Putri Salsabila, NIM 2335058, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pasir Pangarayan. Kali ini saya membuat video guna untuk memenuhi tugas pengantar ilmu hukum dengan dosen pengampu Bapak Zulkifli SH.MH CLA. Di video kali ini saya akan membahas tentang klasifikasi hukum. Apa sih klasifikasi hukum itu? Klasifikasi hukum adalah pembagian atau penggolongan hukum atas masing-masing kategorinya. Klasifikasi hukum digunakan untuk memudahkan pemahaman seseorang terhadap hukum. Hukum dapat diklasifikasikan menurut sumbernya, bentuknya, fungsinya, tempat berlakunya, wujudnya, isinya, dan daya kerjanya. Berikut penjelasan singkatnya. Pembahasan yang pertama yaitu hukum menurut sumbernya. Hukum menurut sumbernya itu ada 5. Yang pertama, hukum undang-undang adalah hukum yang tercantum dalam perundang-undangan. Yang kedua, hukum adat adalah hukum yang diambil dari peraturan-peraturan adat. 3. Hukum jurisprudensi adalah hukum yang dibentuk dari putusan pengadilan. Yang keempat, ada hukum traktat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh hukum nasional melalui perjanjian internasional. Yang kelima, ada hukum doktrin, hukum yang berasal dari pendapat para ahli. Masuk pembahasan yang kedua, yaitu hukum menurut bentuknya. Bentuk-bentuk hukum itu ada 2. Yang pertama, hukum tertulis, yaitu kaidah-kaidah hukum yang dicantumkan atau tertuang dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan. Contohnya, Undang-Undang Dasar 1945, Keputusan Presiden, dan KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang kedua, ada hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis itu adalah hukum yang tumbuh di dalam masyarakat secara spontan, atau disebut juga hukum yang hidup atau berjalan dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat. Masuk pembahasan yang ketiga, yaitu hukum menurut fungsinya. Hukum menurut fungsinya itu ada 2. Yang pertama, hukum material atau substantive law, yaitu terdiri dari peraturan-peraturan yang memberi hak dengan membebani dengan kewajiban-kewajiban. Yang kedua, ada hukum formil, yaitu peraturan hukum yang fungsinya menegakkan hukum material. Pembahasan yang keempat yaitu hukum menurut tempat berlakunya. Hukum menurut tempat berlakunya itu terbagi menjadi 5. Yang pertama, ada hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku dalam satu negara. Yang kedua, ada hukum internasional, ialah hukum yang berlaku melintasi batas wilayah suatu negara. Yang ketiga, ada hukum asing, yaitu hukum yang berlaku dalam negara lain. Yang keempat, ada hukum gereja, yaitu hukum yang ditetapkan gereja untuk para anggotanya. Yang kelima, ada hukum Islam, yaitu hukum yang berasal dari agama Islam. Pembahasan yang kelima yaitu hukum menurut waktu berlakunya. Hukum menurut waktu berlakunya ini ada 2. Yang pertama, ius constitutum, yaitu hukum positif yang berlaku saat ini. Contohnya itu KUHP, KUH Perdata, undang-undang yang berlaku saat ini. Yang kedua, ada ius constituendum, yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang. Contohnya adalah rancangan undang-undang yang belum disahkan oleh DPR RI. Pembahasan yang keenam ada hukum menurut wujudnya. Hukum menurut wujudnya ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, hukum objektif, yaitu kaidah hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak memaksakan untuk mengatur sikap tindak orang tertentu saja. Kalau yang kedua,
Hukum subjektif, yaitu hukum yang berlaku terhadap seseorang tertentu, boleh lebih atau lebih. Pembahasan yang ketujuh yaitu hukum menurut isinya. Hukum menurut isinya ini ada dua. Yang pertama hukum privat, ialah hukum yang berkaitan dengan kepentingan individu seperti hukum bisnis, hukum perdata, dan hukum acara perdata. Yang kedua ada hukum publik, ialah hukum yang berkaitan dengan fungsi negara seperti hukum pidana dan hukum acara pidana. Ada pembahasan yang ke-8, yaitu pembahasan yang terakhir, yaitu hukum menurut daya kerjanya. Hukum menurut daya kerjanya ini ada hukum yang bersifat memaksa, yaitu kaidah hukum yang dalam keadaan apapun harus ditaati dan bersifat mutlak. Dan yang kedua ada hukum yang bersifat melengkapi, yaitu hukum yang dapat dikesampingkan dengan jalan membuat ketentuan khusus dalam perjanjian yang mereka adakan. Demikianlah pembahasan yang saya bahas pada hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan semata. Burung dara, burung cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.